Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Batia TV, ketemu kembali kita bersama MAP ya, langsung di Studio 1 Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Kelak Jambi. Masih bersama dengan Pak Slamet Subianto ya. Kita akan mengorek lebih dalam lagi. Kalau kemarin itu Pak, kemarin kita bertanya berdiskusi, sharing beliau tentang masa kecil beliau, ya kemudian duka-dukanya ketika menempuh pendidikan ya. Jadi bukan suka duka ya, tapi duka-dukanya karena rupanya lebih banyak dukanya ke beliau ketika menempuh pendidikan. Berikutnya kita akan sedikit mengorek ya. Mengorek, kok istilahnya mengorek ya, kayaknya gak enak banget ya. Kita akan belajar dari beliau ya tentang bagaimana ketika beliau meniti karir ya, hingga kemudian kita juga mungkin minta pencerahan atau minta inspirasi dari beliau bagaimana sih tipsnya kita mungkin sebagai abdi negara ya, atau sebagai orang yang berkecimpung di dunia perikanan dalam memaknai profesi kita maupun pekerjaan kita. Pak, mungkin kita langsung ini Pak ya, setelah anggaplah tadi Pak, kalau kita mau cerita lebih banyak pasti banyak banget ceritanya itu Pak. Mungkin sampai 2 hari 2 malam kita udah selesai. Iya. Tapi kita sudah dapat beberapa pemaknaan Pak. Bagi saya tadi Pak juga tentang bagaimana kedekatan kita dengan orang tua gitu, kepasrahan kita kepada Allah gitu kan. Bagaimana bisa bertahan hidup dengan uang segitu, tapi tetap bisa dan perjuangan Pak Slamet ketika masa kecil dan ketika beranjak dewasa. Nah sekarang kita tolong Pak, mungkin Pak Slamet bisa menceritakan juga tentang perjuangannya ketika masuk dunia kerja nih, gimana ceritanya? Iya, terima kasih ya. Jadi ya tentu saja ini sharing ya, sebetulnya sharing. Jadi yang saya sampaikan ini bukan karena saya bangga atau diliputi rasa kesombongan, itu bukan ya. Karena saya kan memang air mengalir ya. Saya air mengalir, prinsipnya apa yang menjadi tugas yang diberikan kepada saya kerjakan dengan semaksimal mungkin ya. Jadi saya ingat sekali pada saat di tingkat 4 ya di IPB ya, setelah semua kegiatan pendidikan saya lalui ya, saya ingat sekali ada pengumuman ya masuk di kampus ya, bahwa diperlukan tenaga untuk menggarap atau memperkuat satu proyek di Departemen Pertanian, yaitu proyek pengembangan budidaya tambak. Ketika itu Kementerian Kelautan dan Perikanan belum ada, jadi masih gabung dengan pertanian. Ya. Nah, saya iseng-iseng aja karena saya punya waktu. Oke. Jadi saya dulu pada saat setelah selesai lulus itu saya juga menguji diri saya sendiri. Mengujinya, saya tamatan IPB ini laku atau enggak sih di pasaran. Jadi saya tanpa melihat itu latar belakang jurusan perikanan ataupun apa saja, satu lamar. Saya kalau nggak salah itu ada beberapa lamaran yang saya tayangkan, termasuk ke perusahaan furnitur di Semarang ya. Furnitur ya, karena itu untuk uji coba saya diterima atau enggak sih. Ada perusahaan tambak udang ya di Demak. Saya juga ini lamar ya. Ada juga perusahaan yang lain termasuk ini ya, yang di proyek pengembangan budidaya tambak ini, karena ini adalah bantuan dari ADB, dari Asian Development Bank. Jadi ini proyek pengembangan budidaya tambak ya. Jadi waktu itu akhirnya semua saya lamar. Andilalah waktu itu keterima semuanya. Bukan karena apa? Saya menguji saya laku nggak sih, gitu ya. Saya laku nggak sih di pasaran ini ya. Jadi saya hanya iseng-iseng saja. Akhirnya semuanya ini mendapat panggilan. Nah, yang saya datangi waktu itu di Semarang ya. Ada perusahaan tambak udang ya, saya ingat sekali PT Bumi Handayani
Saya nggak tahu sekarang ada atau tidak ya. Itu tambaknya ada di Demak. Ya, saya masuk di situ, ikut merancang ya, membuat satu kegiatan budidaya tambak udang ya, namanya udang windu. Waktu itu namanya udang bagu. Kalau di daerah Demak Semarang itu udang windu namanya udang bagu. Wah, saya ngikutin kerja di situ. Nah, terus setelah ngikutin kerja di situ, saya dapat panggilan juga di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Karena saya itu juga termasuk yang saya lamar. Wah, saya juga ngikutin ngikutin ke sana. Jadi saya pernah di Bank Pembangunan Daerah itu sampai di tataran di bagian kredit ya, tapi saya tidak lama. Di PT Bumi Handayani di tambak udang itu juga tidak lama ya, karena begitu ada saya kira-kira sudah masuk kerja itu, ada panggilan yang dari ADB ini, yang ikut proyek pengembangan budidaya tambak udang ini. Akhirnya saya ke sana karena saya pikir, wah, ini ada tawaran untuk training. Training di Hawaii, ada di Filipina juga, gitu ya, untuk mengembangkan tambak udang di Indonesia. Itu saya ingat sekali. Tahun 85-an kira-kira. 85, Pak. 85. Saya belum lahir, Pak. Belum ya? Iya, masih belum direncanakan juga ya. Kayaknya. Iya, jadi tahun 1985 saya sudah ikut proyek ini. Yang waktu itu di training di Filipina ya, dan juga di Hawaii. Saya dulu trainingnya itu di Hawaii itu tambak udang ataupun pembenihan udang itu komoditasnya udang faname, dan di Indonesia masih belum ada. Masih udang windu. Iya, kenapa saya training udang faname? Karena di Hawaii, di Amerika itu belum ada udang windu. Belum ada. Jadi saya trainingnya udang faname. Saya nggak ngerti yang suatu saat itu udang faname akan masuk di Indonesia. Iya, gitu. Mungkin jalan Tuhan juga, Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini juga kenapa saya suatu saat akan diberi tugas untuk menangani udang faname ini ya, mengembangkan itu. Ya, jadi pada saat itu saya training udang faname. Udang faname relatif lebih mudah sebetulnya jika dibandingkan dengan udang windu. Akhirnya saya tuh pertama bekerja di situ. Saya bekerja di situ dengan motivasi saya sebetulnya. Saya ingin bekerja, kalau sudah punya uang, saya ingin membantu orang tua. Gitu. Jadi saya punya idealisme yang cukup tinggi ya, karena saya tahu persis, waduh, itu bapak ibu saya betapa senangnya kalau saya udah bekerja, mereka dapat kiriman paling nggak seperti itu ya. Jadi saya ingin ini. Tapi waktu itu juga saya ada panggilan juga di di BPT ada juga ya, ada di BPT, termasuk juga ada di Pako Sultanal. Saya juga lamar, ada ya. Jadi iya, saya kan ini saingannya orang-orang UGM, orang dari itu. Tapi waktu itu saya diterima juga dan sudah langsung bekerja itu Badan Antariksa 8 ya, lembaga antariksa nasional ya. Itu juga saya lamari. Itu sudah langsung, kalau mau bekerja sudah langsung. Tapi saya ngikutin ini aja lah, saya ikut training dulu. Ya, jadi yang saya pilih itu adalah yang PADB ini. Mengembangkan investasi ke SDM ya, maksudnya ke. Iya, saya harus banyak belajar. Keterampilan sebagainya. Iya, karena ini memang jurusan saya perikanan. Terus yang kedua, ini satu penuh tantangan ya, karena ini akan ada pengembangan tambak udang di Indonesia. Yang menarik. Betul. Pertama targetnya nggak usah ke nominal dulu, Pak ya, nggak usah ke uang dulu, tapi bagaimana menginvestasikan keterampilan diri kita. Iya. Jadi saya masih merasa ini perlu ada harus belajar, apalagi kita baru lulus ya. Akhirnya saya ngikutin yang proyek PADB ini, British Water Aquaculture Development Project dari ADB. Ya, jadi saya di training itu di Filipina, terus juga di Hawaii. Ya, selesainya pulang ke Indonesia, itu saya juga masuk pegawai negeri itu tidak terlalu sulit. Waktu zaman itu kan pegawai negeri masih sedikit. Tahun berapa itu, Pak? Ya, tahun 85-86. Ya, jadi dulu mungkin ya saya punya keterampilan
negara memerlukan saya, ya sehingga saya masuk pegawai negeri dengan mudahnya. Udah itu ya. Ya saya lupa, yang jelas itu dulu ya mohon maaf saya tinggal ngisi berkas saja sudah ini ya banyak, tapi banyak teman-teman saya juga yang setelah training itu banyak keluar juga, mereka harus bayar biaya trainingnya. Oh gitu. Iya, bayar biaya training karena ya mereka kan punya tujuan sendiri. Saya waktu itu juga ditawari, ayo toh kita keluar nih bikin perusahaan, bikin gini. Dalam hati saya, waduh saya sudah di training oleh negara, saya dibiayai oleh negara, ya. Saya nggak enak diri, ya saya harus mengabdikan diri kepada negara, ya. Akhirnya saya tetap aja di pegawai negeri. Banyak 12 orang teman-teman saya, mungkin tinggal 4 atau berapa orang saja yang masih di pegawai negeri. Itu waktu itu kan Pak, tawaran untuk jadi perusahaan, untuk bikin usaha sendiri sama pegawai negeri kan ibarat kayak bumi sama langit ya kalau masalah materi kan. Iya. Gaji saya dulu pertama itu ya sekitar 15 ribu ya. Dan Bapak ambil tawaran itu ya? 15.000. Kalau pertama dipotong 20% ya, yang kita terima 80%-nya. Dan waktu itu saya masih bisa ngirimi orang tua. Dengan modal saya biasa hidup prihatin. Iya. Sehingga saya pokoknya berapapun saya ngirim kepada orang tua lah gitu, entah 5.000, 10.000. Standar hidup itu pas masih kuliah masih dipakai Pak ya? Masih. Saya tuh, pokoknya yang penting saya dapat uang, saya harus ngirim orang tua berapapun, saya tidak peduli. Yaitu rasa kebanggaan kita sudah bekerja gitu ya. Ya jadi waktu itu saya masuk pegawai negeri, ya masuk pegawai negeri. Saya waktu pertama kali itu juga dididik di proyek ini untuk membangun beberapa hatchery, pembenihan udang ya, dan tambak udang di situ ya untuk induk dan lain-lain ya, karena bangun proyek ini ada 5 tempat ya. Demak semua itu Pak? Oh enggak, ini udah lain lagi. Ya 5 tempat itu ada di Situbondo, ada di Sidobaru, Makassar ya, ada di Tuban, ada di Aceh, dan ada di Pandeglang. Pertama kali saya ditempatkan dulu di Situbondo, bangun masih tanah rata itu. Jadi saya ikut bangun hatchery gitu, membuat peralatan sendiri, filter. Iya, saya termasuk senang juga untuk membuat sesuatu, meniru sesuatu gitu ya. Ada cartridge filter gitu yang dari Austria itu saya contoh, karena alat-alat itu dulu proyek ini komplit sekali. Geraji peralon itu pakai mesin, dari zaman dulu itu masih sedikit sekali orang punya peralatan seperti begitu ya, karena konsultannya orang dari Amerika waktu itu. Bikin sendiri keterampilan, sampai filter bikin sendiri, apa-apa bikin sendiri karena punya waktu itu ya. Itu juga rasa kebanggaan sendiri. Jadi pertama saya di Situbondo. Setelah Situbondo operasional, saya ditugaskan untuk bangun lagi bersama teman-teman itu ada di Sidobaru, di Sulawesi Selatan. Ya di Sulsel. Di sana operasional, saya dipindah lagi untuk jadi manajer operasional yang ada di Pandeglang. Ya di Pandeglang. Nah, di Pandeglang saya waktu itu juga sudah operasional lagi. Saya mau dipindah ke Aceh. Ya, tetapi saya waktu itu pertama kali saya sampaikan kepada pimpinan saya kalau dipindah di Aceh, saya lebih baik mundur saja, saya jadi satpam saja, saya bilang gitu. Karena saya sudah membangun di beberapa tempat, karena istri saya waktu itu kan sedang hamil. Oh, sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Masa saya juga rasanya tuh ikut ternyuk juga. Saya begini terus disuruh bangun lagi. Akhirnya waktu itu pimpinan saya bilang, mau nggak di Tuban? Kalau di Tuban masih di Jawa saya mau. Akhirnya saya pindah ke Tuban. Kalau masih di Jawa mau. Akhirnya saya di Tuban. Di Tuban di sana bangun dan akhirnya berhasil. Ya. Di Tuban, selama di Tuban itu udah sampai tahun 97 kira-kira. 97 waktu itu saya ditarik di balai budidaya air payo yang ada di Situbondo. Nah, waktu itu baru masuk real dunia pegawai negeri. Karena sebelumnya ini kan walaupun saya pegawai negeri, saya diperbantukan di proyek. Bapak orang lapangan banget Pak ya? Ya orang-orang lapangan bangun sana, bangun sini. Waduh, udah biasa kita
bangun kan tidur itu di alas kartonnya ini wadahnya kulkas itu untuk tidur. Itu luar biasa ya. Iya, kita jaga di genset sendiri, nyatet gitu ya, berapa AVR-nya, berapa hambatannya, berapa ini saya catetin terus. Itu didikan dulu orang Amerika. Ya, jadi saya ya alhamdulillah pada saat itu biosecurity itu sudah diterapkan. Pencatatan, pendataan sudah itu di tahun 86-an, 87. Nah, di Indonesia baru biosecurity, pencatatan data, ya traceability itu belum lama, sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu. Jadi saya udah melakukan itu sejak tahun 86 ya. Jadi saya paham betul dengan ya masalah kebersihan, ya biosecurity dan lain-lain di dalam pembenihan udang, karena saya lihat tahu dah kondisi perikanan ya, air tawar, air laut, payung, udang itu adalah teknologi yang paling tinggi di aquaculture gitu. Di aquaculture saya rasakan sangat complicated dan perlu ketelitian dan keseriusan yang tinggi. Makanya saya merasakan begitu kita bisa budidaya udang, bisa pembenihan udang, itu sebetulnya untuk mengerjakan pembenihan, mengelola ikan-ikan yang lain itu tidak sesulit itu. Berarti boleh dikatakan udang adalah kunci, gitu ya? Iya, kalau saya melihat ya, saya pribadi, karena begitu saya menangani kerapu, ya tidak sekomplikated itu. Justru kita bisa membuat kerapu dengan kualitas yang bagus, karena biasa kita pelihara udang itu kan dengan artemia kan cukup banyak. Untuk meningkatkan kualitas itu artemia harus banyak. Begitu juga benih kerapu kalau kasih artemia banyak, itu kualitasnya juga bagus. Ya, begitu juga untuk ikan-ikan air tawar, hampir sama. Begitu ya. Jadi pertama kali saya masuk di balai ini ya di Situbondo itu. Terus Pak, habis itu Pak ke mana lagi Pak? Ya, Situbondo saya waktu itu ya jadi kepala. Saya waktu itu pertama kali diserai Pak Murjani almarhum itu ya, itu sebagai kepala bagian produksi dan di laboratorium nutrisi. Ya, saya disekolahkan di IPB tahun 98-an. S2 itu Bapak? S2 ya, selesai tahun 2000. Waktu itu pas dalam kondisi peralihan reformasi ya waktu itu. Ya. Saya pulang ke sana. Saya ditugasi menjadi kepala seksi pelayanan teknik di IPB. 2 tahun lagi saya menjadi kepala balai di Situbondo. Jadi tahun 84 saya menjadi kepala balai di Situbondo. Ya, setelah itu ya di Situbondo pun saya kira saya tidak menyombongkan diri. Teman-teman di sana luar biasa ya kerja. Saya punya ide, mereka bisa mendukung, bisa menerjemahkan ide kita gitu ya. Sehingga ada satu yang cukup mengesan adalah bagaimana kita breeding ya, pembuahan secara buatan untuk kerapu. Yaitu pertama kali saya kira di Indonesia pada saat itu. Bapak juga terkenal akan breeding itu ya Pak? Ya, jadi saya yang alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Pak Presiden. Ini salah satunya adalah ini. Di samping ada lagi penghargaan dulu di Udang Paname. Ya, jadi Wirakarya, terus juga yang kedua ini kan Bintang Jasa Pratama ya, karena mengembangkan breeding kerapu yang di pembuahan luar ya. Pertama kali di Indonesia itu? Ya, pertama kali. Yang sekarang muncul kerapu cantang, macan dengan kertang, itu ya, itu bahasa namanya kita itu. Saya beri nama cantang gitu ya, macan dengan kertang. Ya, itu juga tidak menyalahi ilmu taksonomi ataupun apa, karena can itu kan macan, kertang itu kan kertang. Itu biasanya kalau penamaan macan itu kan yang betinanya di depan. Ya, tang itu kertang, itu spermanya itu kita ambil yang jantan itu dari situ ya, sehingga itu sudah, walaupun santang itu sudah tidak salah ya, tidak ini ya. Ya, jadi setelah dari Situbondo saya kerjakan itu ya, saya juga didukung teman-teman di sana ya, saya dengan enjoy ya, biasa saya kerjakan sesuai dengan kemampuan dan semaksimal mungkin ya, karena saya biasa
ya berbuat sesuatu untuk orang tua. Ya, jadi saya berbuat kepada orang tua itu adalah yang terbagus. Ya, jadi saya biasa ya kayak pengabdian. Iya. Saya mengabdi kepada orang tua ini, saya berikan sesuatu yang terbagus. Sehingga kalau saya diberikan tugas oleh negara, itu pun juga seperti halnya saya mengerjakan untuk orang tua sendiri yang terbagus, yang semaksimal mungkin, seperti begitu, tanpa kita berpikir panjang nanti akan seperti apa, nanti akan tidak. Jadi udah putus di situ, saya kerja dengan semaksimal mungkin. Ya, itu prinsip saya. Jadi saya tidak berpikir panjang seperti apa ya. Inilah yang disebut Pak Selamat itu motor, tanda kutip Pak ya. Bisa nggak bisa yang penting Pokoknya bisa karena iya, karena prinsipnya apa saja itu bisa kita lakukan asal kita mau. Iya. Orang yang tidak bisa mengerjakan adalah orang yang malas. Ya, orang yang malas. Jadi semua itu bisa kita kerjakan asalkan kita mau, kita rajin, kita sungguh-sungguh, itu pasti bisa. Itu pedoman saya. Makanya saya juga ya dengan teman-teman dulu itu pokoknya kerja dadakan, kerja model kayak apa itu kita udah lakukan karena dengan rasa percaya diri kita pasti bisa. Begitu. Ya, jadi itu cukup banyak karena saya di Bali Situbondo itu ya kira-kira sekitar 10 tahunan lah kira-kira di sana. Ya. Jadi cukup banyak yang saya lakukan dengan teman-teman, supporting luar biasa ya, karena kita kerja ini kan ya sebetulnya kerja bersama-sama ya. Keberhasilan kita sebetulnya kan tidak lepas dari keberhasilan teman-teman orang-orang semuanya. Justru mereka lah sebetulnya yang berhasil. Ya. Nah, kita ini kan ya ngikut saja, ini saja mereka sebetulnya keberhasilan. Berarti Bapak tidak merasa ini sebagai one man tidak. Bukan keberhasilan saya, itu juga bukan. Seandainya saya dapat penghargaan, ya penghargaan itu penghargaan untuk teman-teman semuanya. Saya yang mewakili. Ya, saya yang sebenarnya orang-orang ini yang berhasil di kanan diri saya. Ya, begitu. Dan itu pun kalau sebenarnya karya seperti itu pun kalau dipakai sama masyarakat umum juga jadi amal jariah itu juga Pak ya? Iya. Ya, jadi ya itu juga salah satu yang menjadi motivasi saya bekerja. Saya bekerja kan untuk ibadah. Ya, tidak lain. Ya, saya akan senang kalau orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang yang bekerja dapat penghasilan sedikit jadi banyak. Orang yang sulit jadi mudah. Ya, itu menjadi kebanggaan kita, ataupun saya sudah senang lah ya dengan seperti begitu gitu ya. Makanya saya ya bekerja enjoy ya, bekerja enjoy dengan bidang saya sendiri ya, itu seperti begitu. Luar biasa. Terus di Situbondo terus gimana ceritanya lagi Pak, lanjutannya nih Pak? Iya, di Situbondo waktu itu dengan keberhasilan kerapu cantang itu saya ingat sekali. Ya, itu pada saat Pak Fadil Menteri, Pak Fadil Muhammad, ya itu datang ke Situbondo. Itu pun juga beliau sebetulnya juga mendengar juga keberhasilan di Situbondo, ya, sehingga beliau ingin melihat ya. Di samping beliau juga akan ada yang dikunjungi di daerah Tanjung Pecinan di daerah Situbondo ya, tapi sempat mampir ke Bali melihat hasil karya kita ya, sampai beliau waktu itu karena penasarannya cantang itu macan kertang pertumbuhannya kan cepat. Biasa orang pelihara kerapu bisa sampai 15 bulan, ini hanya sekitar 6 bulan saja sudah bisa sampai setengah kilo ya. Jadi cepat sekali pertumbuhannya. Dan sekarang ya alhamdulillah 98% lebih lah kira-kira orang memelihara kerapu cantang ini karena pertumbuhannya cepat. Jadi begitu di suatu tempat saya melihat kerapu cantang, saya itu alhamdulillah ya, ini dulu kita yang merintih. Itu nggak bisa diganti dengan uang Pak ya, kesenangan kepuasan seperti itu Pak ya. Betul. Hanya rasa bersyukur saja, rasa senang ya. Berarti Pak Selamat punya legasi istilahnya Pak, kalau puasa ini kan punya warisan. Ya. Dan itu akhirnya
membuka cakrawala baru dengan keberhasilan hibrid kerapu macan dengan kertang ini Iya. ya. Karena setelah itu kan terbuka bahwa kerapu ini bisa dihibridkan semua jenis. Ya termasuk juga beda spesies pun asal kerapu itu bisa. Nah, inilah yang sebetulnya secara ilmiah kalau di dunia pendidikan ini kan hibrid ini kan bisa dilakukan asal spesiesnya sama. Iya. Nah, ternyata kayak kerapu macan dengan kerapu tikus itu juga bisa. Ya kerapu tikus dengan kerapu kertang itu juga bisa. Kustang, jadi nama-nama dulu kita yang memberikan nama. Ada kerapu cantik macan dengan badik, kerapu kustang tikus dengan kertang. Ya, ada lagi ya kerapu-kerapu yang lain kita beri nama sendiri. Itu hafalan dulu waktu saya di SUPM Pak itu Mas. Saya suruh ngapalin nama kerapu. Berarti ternyata pas selamat sih. Itu membuka cakrawala baru ya bahwa dulu ya image kita di dunia pendidikan itu kan wah yang bisa dihibridkan itu yang spesies. Ternyata kalau kerapu tidak. Asalkan kerapu dia masuk jenis kerapu itu bisa. Dan itu pertama kali selamat dan membuka cakrawala baru ya bagi inovasi-inovasi yang lainnya. Itu sebetulnya ini. Nah, jadi pada saat dulu Pak Fadil itu datang, pada saat itu juga saya diminta untuk masuk mobilnya beliau. Iya. Ayo deh, masuk satu mobil dengan saya. Iya. Waktu itu saya ngantarkan ke Elinya beliau, gitu ya. Waktu itu beliau sudah jadi menteri ya, Bu? Sudah jadi menteri. Sudah jadi menteri. Ya. Waktu itu dirjennya Pak Ketut Sugamo. Ya, saya ingat dirjennya Pak Ketut Sugamo. Ya, waktu itu saya disuruh untuk nemenin beliau di mobil. Nah, di mobil itu beliau ini kasih tahu saya, sebentar lagi Anda nanti akan saya tarik ke Jakarta. Gitu. Iya. Gitu. Waktu itu Pak Made Nurjana dirjennya. Pak Ketut ini direktur perbenihan. Pak Ketut juga direktur perbenihan. Ya begitu itu saya tuh antara percaya dengan tidak percaya. Ya sebelum ada SK turun, ya saya tidak akan membuat saya jadi senang ataupun saya jadi GR sama enggak. Jadi anggap aja belum ada berita itu. Ya, nggak direken gitu ya berita itu. Jadi ya nggak lama kemudian itu di tahun 2010 lah kira-kira ya. 2010 itu saya dipanggil untuk menjadi direktur perbenihan. Belum dirjen waktu itu Pak ya? Belum dirjen ya. Nah, direktur perbenihannya Pak Ketut itulah yang jadi dirjen. Ya memang beliau itu sudah waktu itu menggantikan Pak Made. Ya, dan di benih itu waktu itu kosong ya posisinya. Sehingga saya masuk di direktur perbenihan. Ya selama saya diberi tugas di direktur perbenihan, ya kira-kira nggak ada 1 tahun. Waktu itu berganti menterinya Pak Cicip Sutarjo. Ya, beliau ya saya waktu itu juga ada sebetulnya dipanggil beliau dites sebetulnya. Ya, jadi saya jadi dirjen pertama dengan Pak Cicip itu bukan serta-merta rekomendasi atau apa enggak. Saya tuh diuji juga, dites juga oleh Pak Cicip waktu itu. Ada privilege gitu Pak ya? Memang enggak ada. Dan waktu itu pun saya juga ngikutin saja. Yang penting apa yang diberi tugas pada saya kerjakan dengan sebaik mungkin gitu ya, dengan semaksimal mungkin gitu sampai kita betul-betul bisa kita lakukan. Ya. Di waktu itu sebetulnya beberapa orang juga mungkin ya dites juga oleh Pak Cicip. Tapi saya juga dipanggil oleh Pak Cicip, diwawancarai ya macam-macam gini-gini. Saya nggak ngerti kalau itu sebetulnya tes untuk saya. Oh gitu. Iya, karena saya direktur benih itu waktu itu ya dipanggil Pak Menteri itu ya seperti kayak dialog biasa gitu ya. Nggak tahu aja itu sebenarnya dites. Dites itu. Ya. Nah, setelah ada wawancara gitu, saya suruh bikin paper. Suruh paper bagaimana memajukan perikanan budidaya di Indonesia ini. Saya bikin.
mau bikin paper gitu. Waktu itu kan nggak ada prasangka mau jadi apa. Enggak, Enggak. saya waktu itu hati saya, wah ini karena pimpinan saya memerlukan saya untuk bikin paper bagaimana memajukan ini, ya termasuk dulu saya menginginkan ada bank perikanan, bank yang sekarang ini LPUMKP itu dulu saya tuh pernah saya lontarkan di dalam paper itu. Ya. Sekarang kan ada bank pertanian, ada bank nelayan, ya sebetulnya kan begitu ya, maunya Pak Presiden kan bank nelayan. Tapi akhirnya kan kita sama saja sebetulnya LPUMKP. Itu saya juga udah kepikiran, dan itu tertuang dulu di dalam tulisan saya paper itu kepada Pak Menteri tahun 2000 itu tahun 2011. 2011. Jadi pada saat itu ya akhirnya seperti apa saya nggak tahu persis ya. Akhirnya saya diangkat menjadi dirjen. Ya. Waktu itu sebetulnya ya pangkat saya juga nyaris belum mencapai. Tapi beliau Pak Menteri sangat gigih sekali ya, sehingga waktu itu pangkat saya bisa memenuhi ya, karena tinggal sedikit mungkin persyaratannya ya. Pada saat Pak Cicip sampai berakhir ya itu tadi masuk Bu Susi. Bu Susi pun dulu ada placement test dulu. Oh gitu. Ada dulu kan. Sudah jadi dirjen tetap dites lagi lah. Iya, dulu apalagi Bu Susi ini kan semua yang jadi pejabatnya ini harus dites semua. Oh gitu. Oh itu saya juga dites. Dites, ada tes wawancara, tertulis, ada apa semuanya, dan banyak yang mengikuti. Jadi saya jadi dirjen itu bukan kenal ataupun biasa, itu enggak ada tes-tes yang saya lalui. Tahapan-tahapan yang saya lalui itu ada. Tetap dites lagi ya. Iya. Jadi pada saat Bu Susi sudah berakhir, ya Pak Edi, ya Pak Edi, ya terus terang aja waktu itu langsung menunjuk saya karena ya beliau menyampaikan ini sudah beberapa menteri, ya saya juga tetap akan menggunakan ini. Tapi sebetulnya waktu itu saya sudah siap-siap untuk mundur jadi dirjen. Waktu itu termasuk membuat total aquaculture ini sebetulnya tulisan saya yang terakhir sebetulnya. Iya, itu yang di launching itu sebenarnya udah yang terakhir. Saya tidak mengharapkan lagi untuk jadi dirjen atau apalah ya. Oke lah, saya bekerja di sisi lain, dimanapun bekerja kan saya tetap bisa mengabdikan diri kepada negara. Iya, Bapak tidak masalah karena memang dulu juga nggak pernah mentargetkan. Jadi oke, saya agak ini hanya permintaan Pak Edi Prabowo, ya saya tetap lanjut. Setelah Pak Edi itu kan di sela-sela itu ada juga menteri ad interim, saya ingat sekali sebelum Pak Sakti ya, itu kan ada tenggang waktu Pak Luhut dan Pak Yassin Limpo ya. Itu juga ya kita support lah ya karena pimpinan. Setelah itu Pak Sakti ya sampai kemarin akhirnya di usia 60 tahun ya, alhamdulillah saya sudah berhenti karena memang secara aturan kan 60 tahun tidak boleh menjabat. Sekarang saya di fungsional. Tidak ada yang bisa menghentikan Pak Slamet kecuali aturan. Itu udah sampai ada istilah siapapun menterinya dirjennya Pak Slamet itu. Luar biasa. Jadi ya dulu itu semuanya kan karena doa orang tua. Saya tuh merasa sekali tuh ibu saya, ya bapak saya itu berdoa betul-betul. Mereka ya memprihatinkan ya. Kalau orang Jawa itu kan ya mereka mendoakan tuh orang prihatin lah ibaratnya ya. Doanya tuh mandi itu istilahnya. Ya mandi itu orang tua. Itu yang saya pegang. Makanya saya junjung tinggi orang tua. Ibu itu luar biasa. Makanya ya saya sampaikan ke adik-adik saya, ya, ibu itu adalah Tuhan yang mewujud, yang menjelma, ya Tuhan yang menjelma. Ini saya sambil merinding sendiri. Makanya ya kita dengan ibu ini ya harus dimuliakan.
sebagaimana kita memuliakan Tuhan ya Gusti Allah, ya seperti begitu. Jadi kita berikan yang terbaik. Minta A ini saya berikan A plus 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 plus. Iya. Nah, seperti begitu ibaratnya ya. Kita berikan yang terbaik untuk ibu. Itulah. Saya kalau minta seluruh yang kita punya kasih. wah ibaratnya tuh minta apa saja yang saya punya saya kasihkan untuk ibu saya. Ya, seperti begitu. Luar biasa, itu pelajaran bagi kita Pak, sangat luar biasa. Ya. Ternyata selain etos kerja juga ada faktor seperti itu ya, bakti kita kepada orang tua itu ya. Ya, dan ya di samping itu saya kira juga kita tetap harus rajin beribadah. Ya siap. Ya, jadi ya kita ini kan bukan hanya bekerja saja. Iya. Ya, karena saya meyakini betul kita kalau bekerja memang bisa sukses, tetapi ada ridho ya, itu kan dari Tuhan, dari Gusti Allah. Nah, sehingga ya kita deketin Gusti Allah itu. Selama ada orang tua, ya itu juga kita ini kan. Ya kita juga beribadah semaksimal mungkin kita bisa lakukan. Di samping kita memang upaya berusaha ya secara teknis. Nah itulah jadi dua hal yang harus kita lakukan secara maksimum ya. Iya, waduh luar biasa sih, merinding saya nih Pak. Dengan memang kalau yang cerita itu pelakunya langsung tuh sangat terasa gitu. Istilahnya apa? Resonansinya, inspirasi juga Pak. Dan tadi juga disebut tentang buku karya Pak Slamet tentang total aquaculture, ini menarik ini, tapi kita akan bahas di part berikutnya saja ya. Ini pasti luar biasa kalau dibikin satu bab lagi tentang buku Total Aquaculture. Ini manifestasi tentang pemikiran beliau, dan kabarnya beliau juga sedang menyiapkan buku lagi Pak ya. Ya, kita sedang buat buku yang terkait dengan bagaimana sih menyoroti ataupun mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ya, dari sisi kawasan, peningkatan pendapatan, ya kelestarian lingkungan, ya dan juga faktor sosial dan lain-lain. Ya tentu saja saya akan melibatkan banyak orang juga nanti untuk bisa membuat buku ini ya. Mudah-mudahan pasti ini sangat bermanfaat. Obrolannya ini juga di dalamnya terkandung banyak makna yang silakan gali sendirilah makna dari perjalanan hidup beliau. Salam aquaculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.